Inilah kisah Robiatul Adawiyah yang mengusir malaikat mungkar dan nangkir yang ingin bertanya. Robiah binti Ismail al-Adawiyah atau yang sering disebut dengan Robiatul Adawiyah merupakan satu-satunya wanita yang menjadi sufi. Robiatul Adawiyah juga memiliki banyak sekali keramat wali yang Allah menganugerahkan kepadanya. Salah satunya adalah mengusir malaikat mungkar dan nangkir yang hendak melakukan tugasnya terhadap Robiatul Adawiyah. Dalam buku Nabi Khidir dan 9 tokoh sufi dijelaskan kronologi kematian dari sang pecinta Allah tersebut. Robiatul Adawiyah pada saat sakit di umur yang tua dan renta hanya tinggal di sebuah gubuk yang beralasan tikar pelapah kurma dan batu bata sebagai bantalnya. Ketika bersuci dan meminum pun hanya menggunakan gayung yang pecah. Ini membuktikan saat tua dan renta, Robiatul Adawiyah selalu hidup dengan keadaan zuhud dan mahabbah kepada Allah. Suatu hari kondisi kesehatan Robiatul Adawiyah memburuk dan tidak bisa bangun. Namun kondisi tersebut tidak berlangsung dengan lama. Semua orang meminta keluar dari kamarnya dan hanya boleh satu-satu orang yang menjaganya. Itu pun berada di luar kamarnya. Setelah itu Robiatul Adawiyah berkata pada dirinya sendiri. Kebetulan itu terdengar oleh sang penjaga di luar kamarnya. Wahai jiwa yang damai, kembalilah kepada Tuhanmu dengan berbahagia. Setelah mendengar perkataan tersebut, orang yang menjaga di depan kamar pun terkejut, namun tidak berani untuk menemui sang sufi. Setelahnya keadaan menjadi sangat hening dan tidak ada suara dari dalam kamar. Akhirnya sang penjaga pun mengintip lewat jendela. Setelah diintip, ternyata Robiatul Adawiyah telah berpulang ke rahmatullah dengan senyum di wajahnya. Setelah berapa lama, ada kerabatnya yang bermimpi bertemu dengan Robiatul Adawiyah yang menanyakan pertemuan dengan malaikat mungkar dan nangkir. Robiah, bagaimana engkau menghadapi malaikat mungkar dan nangkir? Tanyanya kepada Robiatul Adawiyah dalam sebuah mimpi. Kedua malaikat itu datang kepadaku dan bertanya, siapa Tuhanmu? Aku menjawab, pergilah kepada Tuhanmu dan titipkan pesanku kepadanya. Janganlah engkau melupakan seorang wanita tua yang lemah. Aku hanya memiliki engkau di dunia yang luas dan tidak pernah lupa kepadamu. Tetapi mengapa engkau mengirimkan utusan hanya sekedar menanyakan siapa Tuhanmu kepadaku? Jawab Robiatul Adawiyah. Robiatul Adawiyah selama hidupnya tidak pernah menikah dan mencintai siapapun. Beliau hanya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayatnya. Robiatul Adawiyah selalu yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala selama hidupnya. Dan hanya rasa cinta yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimiliki selama hidupnya pula.